Gaspol Bang. Oke, halo semuanya, balik lagi sama kita di Anatomi Bola. Bola. Oke teman-teman, jadi kali ini kita ngebahas terkait timnas Indonesia lagi nih, Lek. Betul, lagi hangat banget nih. Rumornya tuh Patrick Kluivert dipecat. Nah, siapa pelatih baru timnas Indonesia yang akan gantiin si Patrick Kluivert ini? Ya. Oke, teman-teman, kita semua tahu ya bahwa minggu lalu tuh ada keputusan mengejutkan dari PSSI Bal ya. Yang dimana PSSI itu memecat Patrick Kluivert dan rombongannya. Ya. Gitu. Jadi ini sempat diperdebatkan juga oleh para netizen pecinta timnas sepak bola. Jadi Patrick Kluivert doang atau sama rombongannya? Nah, di sini sudah dikonfirmasi sama Erick Thohir juga selaku ketua umum PSSI. Jadi Patrick Kluivert dan rombongannya sudah dipecat gitu Bal. Oke, berarti nah kita tahu nih apa Patrick Kluivert dan apa rombongannya ya itu telah dipecat kan. Nah, ya. Kita bisa evaluasi sih dari pertandingan pertama dia sampai pertandingan terakhir. Pertama kan lawan Australia. Ya, lawan Australia. Terakhir lawan Irak. Nah, kita bisa evaluasi tuh sama setelah evaluasi tantangan timnas ini ke depan di Piala Asia kayak gimana? Oh iya. Oke, kalau misalkan evaluasi mungkin kalau kita berdua nggak begitu yang detail ya untuk evaluasi. Cuman maksudnya kita mungkin mereview aja kali Bal ya. Ya. Jadi partai pembuka Kluivert ketika menangani timnas Indonesia tuh dibuka dengan kekalahan ya. Iya. Kekalahannya cukup telak, jadi 5-1 pada saat itu. Kevin Dix juga nggak bisa mencetak gol. Dan akhirnya Kevin Dix mencetak gol, Kluivert dipecat. Jadi dibuka dengan Kevin Dix, ditutup dengan Kevin Dix. Jadi mungkin ini cuman kayak cocok logi humor aja lah. Iya. Tapi sepanjang perjalanannya ya menurut gua naik turun ya. Ada menangnya juga ya Kluivert. Jadi dalam beberapa pertandingan kita juga patut berterima kasih sama Patrick Kluivert dan rombongan Belandanya. Jadi ya mereka juga melanjutkan kinerja pelatih sebelumnya dan meloloskan Indonesia tuh ke round keempat. Iya. Tapi kalau gue lihat Indonesia nggak bisa menang telak gitu. Betul. Jadi selalu menang tipis dan tipis, ya. Dominan lebih ke penalti sih. Lebih banyak penalti memang gol-golnya di era Patrick Kluivert ini. Nah, kira-kira setelah Kluivert out ini ada kemungkinan pelatih dari lokal direkrut atau emang harus dari luar negeri gitu? Oke, yang gue dengar hari ini PSSI tuh lagi ngebahas ya Bal ya. Mereka tuh lagi rapat sama exco-nya untuk ngebahas tentang siapa aja nih kandidat pelatih yang kira-kira cocok untuk menangani timnas. Dan kemungkinan untuk pelatih lokal menangani timnas mungkin bisa aja ya. Mungkin sebagai pelatih interim, dalam artian pelatih interim ini adalah pelatih yang menjabat secara sementara Bal. Karena sementara ini kan Indonesia mengalami kekosongan kursi kepelatihan ya. Yeah. Dan November nanti juga ada FIFA Matchday lagi gitu. Jadi FIFA Matchday ini mungkin kalau misalnya memang hari ini dirapatkan belum ada pelatih yang cocok, bisa jadi nanti pelatih lokal naik. Gitu. Jadi untuk mengisi kekosongan sementaranya aja. Iya. Kira-kira siapa kata lu pelatih lokal? Ya kalau menurut gue paling gak jauh-jauh dari Indra Safri atau mungkin Varianto, mungkin dua orang ini sih gue rasa yang mungkin cocok untuk menangani timnas senior ya. Kalau menurut gue sih Coach Nova sih ya lebih. Coach Nova mungkin ya. Ya kan kalau disebut nama fans timnas tuh Sintayongisme. Sintayong versi Indonesia gitu. Iya. Iya. Kira-kira ke depan setelah Kluivert terus tadi ada kayak percobaan tuh yang FIFA Matchday dari kemungkinan kan dari pelatih luar. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan performanya kurang, mungkin pelatih lokal bisa naik atau pelatih dari luar ini bisa tetap bertahan. Nah, kira-kira ada prediksi taktik baru gak sih untuk Indonesia? Kan kita tahu nih pemain Indonesia banyak yang naturalisasi. Ya, pemain keturunan. Kan ini kan kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, ya jatuhnya kayak Kluivert kemarin kan. Iya. Nah, kalau kata lu gimana, Le? Nah, kalau menurut gue PSSI itu harus lebih berhati-hati ya untuk mencari pelatih selanjutnya. Jadi jangan sampai kita mulai lagi dari nol, Bang. Karena proyek naturalisasi ini kan fungsinya tuh dan manfaatnya tuh untuk meningkatkan kualitas timnas secara cepat gitu ya. Gue nggak bilang secara instan ya, tapi secara cepat supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita tuh beberapa waktu belakang. Sekarang ini kita sudah mulai bersaing di level Asia loh. Di level Asia kita sudah mencapai itu dan kita sekarang mau menatap ke level dunia dan memang sebenarnya
kualitas pemain kita juga mungkin belum sampai ke sana, tapi setidaknya di Asia kita sudah berprogres gitu. Jadi Betul. pelatih-pelatih yang memang diisukan untuk direkrut sama PSSI itu satu ada Jesus Casas nih Bal. Ini mantan pelatih Irak, dan kalau menurut gua rekam jejak dia di Irak waktu itu cukup bagus. Lalu yang kedua ada mantan pelatih dari Uzbekistan, Timur Kapadze. Gue bilang Timur Kapadze ini pelatih yang memang akrab sama pemain muda itu, jadi pembinaan dia juga bagus. Ya. Lalu yang ketiga sempat ramai kemarin isunya Louis van Gaal, tapi akhirnya Louis van Gaal kemarin konferensi pers dia mengumumkan bahwa dia tuh sekarang lagi sibuk sama acara amal Bal. Jadi acara amal gue lupa amal untuk apa, cuma yang pasti itu tentang kesehatan Bal amalnya itu. Gitu. Nah, jadi belakangan ini tuh netizen Indonesia diributin sama berita katanya Louis van Gaal tuh pengen bikin kejutan besar. Diisukan lah dia bakal jadi pelatih timnas Indonesia. Sementara memang sih momennya itu sama antara PSSI yang mengatakan butuh waktu 2 hari sama Louis van Gaal yang hari Senin mau mengabarkan sesuatu. Gitu. Tapi alhasil bukan. Louis van Gaal itu bukan mau melatih lagi, tapi dia tuh terlibat dalam acara amal. Lalu yang terakhir nih Bal, mungkin aja CLBK sama Sintayong gitu. Oke, kan kita udah tahu nih rumor pelatih yang akan datang kayak gimana, terus gimana kesiapan dari pemain-pemain kita yang sekarang ya banyak naturalisasi. Betul. Ya ini harus dimanfaatkan dengan baik sih menurut gue. Nah harapannya tuh ke depan gimana Lek nih di Piala Asia ini, kan kita berharap ya Piala Asia ini sebenarnya. Setelah kita gagal di kualifikasi Piala Dunia. Nah, target selanjutnya dari PSSI adalah pastinya Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Jadi menurut gue Bal, pelatih yang akan ditunjuk sama PSSI nanti siapapun itu orangnya, pasti PSSI itu membebankan target pertama adalah juara AFF. Ini pasti nih juara AFF. Lalu kedua Piala Asia 2027, gue yakin pasti upgrade upgrade prestasi. Jadi terakhir Indonesia tuh lolos ke 16 besar Piala Asia itu untuk pertama kalinya. Dan gue yakin banget di 2027 target yang paling realistis adalah lolos ke 8 besar dulu. Gitu. Lalu di 2030 nanti pasti target PSSI adalah lolos Piala Dunia. Itu. Jadi 3 target besar ini gue yakin banget bakal dibebankan sama pelatih terbaru nanti gitu loh. Jadi mungkin ini 3 target utama yang harus dicanangkan sama PSSI kepada pelatih baru. Oke, ya kita berharap itu semua berjalan dengan lancar ya. Gue sih berharap banget. Ya paling gitu aja teman-teman yang kita bahas ya pada video kali ini. Jadi teman-teman siapapun nanti pelatih timnas Indonesia kita ya, jangan lupa untuk tetap disupport ya. Kita support terus. Jadi jangan pernah berhenti untuk bersuara yang positif untuk timnas Indonesia, dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini. Ya, like, comment, and subscribe. Oke, teman-teman, thank you. Oke, thank you teman-teman.